Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Hidayatul Khairiyah, Liana Nur Afifah, dan Vera Fahrul Azizah. Di sini kami akan membahas salah satu tema dari mata kuliah telaah kurikulum, yaitu standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di madrasah, terutama di tingkat madrasah sanawiyah atau MTS dan juga di tingkat madrasah aliyah atau MA. Di sini saya Hidayatul Khairiyah, NIM 932103318 akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan SKL, KI, dan juga KD? Pengertian SKL. SKL yaitu standar kompetensi lulusan, yaitu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan bahasan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan atau SKL ini diwujudkan dan diuraikan melalui berbagai kompetensi untuk setiap mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Nah, dari hasil kualifikasi kompetensi-kompetensi tersebut, maka akan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan atau sekolah. Dan dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan tujuan instruksional, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan adanya SKL ini, maka dapat disusun sebuah perencanaan kurikulum, mulai dari standar isi sampai standar pembiayaannya. Hal ini dikarenakan inti dari sebuah kurikulum adalah untuk mewujudkan atau mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang telah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian dari KI. KI atau kompetensi inti merupakan elemen baru dalam pendidikan yang tidak dimiliki oleh kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kompetensi inti ini dapat diartikan sebagai kualitas yang harus dicapai seseorang siswa atau seorang siswa melalui proses pembelajaran secara aktif. Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program. Setiap mata pelajaran harus mengacu pada pencapaian dan perwujudan kompetensi inti yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, kompetensi inti ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat adalah kompetensi keterampilan. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian dari kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar atau KD ini merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awalnya, serta ciri dari suatu mata pelajaran tersebut. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Merumuskan kompetensi dasar atau KD memuat satu aspek, yaitu kesesuaian dengan kompetensi inti. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Liana Nur Afifah, salah satu anggota dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SKL, KI, dan KD pada tingkat MTS, yang mana pengertian dari SKL, KI, dan KD ini sudah dijelaskan oleh Mbak Hida di segmen pertama tadi. Sebelum kita lanjut pada video ini, perlu kita ketahui, apa sih musuh terbesar dalam hidup kita? Tidak fokus. Ulang.
tidak fokus. Untuk itu teman-teman, mari kerahkan sejenak fokus kita dalam menyimak video ini untuk menghindari kita dari kesalahpahaman atas video penjelasan dari kami. Simak baik-baik ya. Kriteria dari SKL ini adalah siswa memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, sikap. Kualifikasi kemampuannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkarakter jujur, peduli, tanggung jawab, pembelajar sejati, serta sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, baik bangsa, negara, dan kawasan regional. Dari dimensi sikap ini dapat kita ketahui di sini ada dua ruang. Yang pertama adalah sikap spiritual dan yang kedua adalah sikap sosial yang akan dijabarkan melalui kompetensi inti nanti. Selanjutnya adalah dimensi pengetahuan. Hal ini berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, yang mana siswa mampu mengaitkan pengetahuan tersebut dalam konteks diri sendiri, keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Dan yang terakhir adalah dimensi keterampilan. Siswa harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan di sumber lain. Selanjutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan turunan dari SKL. Dengan orientasinya, siswa mempunyai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kompetensi inti ini, sikap itu dipecah menjadi dua, yakni kompetensi spiritual dan kompetensi sosial. Yang terakhir adalah kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar ini merupakan bentuk turunan atau penjabaran dari kompetensi inti yang disesuaikan dengan materi semester itu. Kompetensi dasar ini dilakukan oleh siswa melalui proses pembelajaran. SKL ini diturunkan menjadi KI dan KI diturunkan menjadi KD. Nah, ini adalah contoh KI dan KD pada tingkat MTS. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini merupakan sikap spiritual. Sikap spiritual ini berkaitan dengan pembentukan karakter siswa yang beriman dan bertakwa. Kemudian, ini diturunkan melalui kompetensi dasar, yang mana disesuaikan dengan materi pada semester tersebut. Seperti contoh, menghayati keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Artinya, siswa tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Nah, sikap sosial ini digunakan ketika seorang siswa sedang berinteraksi dengan orang lain. Pembentukan sikap sosial ini sangat diperhatikan karena dengan memiliki sikap sosial yang baik, siswa akan mampu menjadi penerus bangsa yang berakhlak baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, sikap sosial ini diturunkan melalui kompetensi dasar seperti menjalankan, mengamalkan sikap disiplin dan juga jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Pengetahuan ini menekankan pada pemahaman siswa dalam pembelajaran. Kompetensi dasarnya adalah memahami ketentuan hukum bacaan, memahami isi kandungan surat Al-Quran, dan juga menganalisis hadis.
Yang terakhir, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Yang keempat ini lebih pada keterampilan atau action untuk mengembangkan dan mengeksplorasi pemahaman siswa. Dengan apa kita dapat melihat turunannya pada kompetensi dasar dengan mempraktekkan hukum bacaan, mendemonstrasikan hafalan-hafalan, atau mengkomunikasikan keterkaitan hasil materi pada semester itu. Tujuannya untuk memberikan pemahaman pada siswa bahwa dalam memahami berbagai materi itu bisa berasal dari mana saja dan kapan saja, sehingga tidak hanya bergantung penjelasan atau informasi dari guru. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai SKL di Madrasah Aliyah. Di Madrasah Aliyah terdapat 3 dimensi SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Yang pertama yaitu dimensi sikap. Apa saja sih kualifikasi kemampuan dalam dimensi sikap tersebut? Tentu peserta didik diharapkan dapat mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur, peduli, tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Yang kedua, dimensi pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Hal ini berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Yang ketiga yaitu dimensi keterampilan, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan juga komunikatif. Jadi, peserta didik diharapkan mampu memiliki standar kompetensi lulusan baik sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Selanjutnya yaitu contoh KI dan KD di tingkat Madrasah Aliyah semester genap. Saya mengambil contohnya di semester genap ya. Jadi, yang pertama adalah kompetensi inti dalam ranah spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi, kompetensi inti itu tingkatannya harus dimiliki oleh peserta didik dalam menentukan standar kompetensi lulusan. Kemudian, KI diturunkan dalam bentuk kompetensi dasar. Contohnya, dalam KI tersebut kan sudah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kompetensi dasarnya menjadi 1.3 menjalankan kewajiban dakwah sebagaimana ajaran agama Islam. Yang kedua, 1.6 mengamalkan perintah amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf dan santun. Yang ketiga, 1.7 menghayati nilai-nilai musyawarah sebagai salah satu bentuk ajaran Islam. Yang keempat, 1.8 menghayati perintah Allah dalam menegakkan keadilan dan kejujuran. Nah, itu ya contohnya dalam ranah kompetensi inti spiritual. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi inti dalam ranah sosial. Jadi, peserta didik itu dalam bersosialisasi dengan sesama itu juga dinilai ya. Jadi, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran. Itu adalah suatu kumpulan atau penilaian dalam ranah sosial peserta didik. Kemudian, dalam kompetensi dasarnya, contoh yang pertama
2.5 Mengamalkan sikap toleran dalam bermasyarakat. 2.6 Mengamalkan sikap peka dan peduli dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengamalkan sikap toleran dan menghargai perbedaan. Yang keempat, 2.8 Mengamalkan sikap jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya ambil contoh kompetensi inti dalam ranah pengetahuan. Ya, poin ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban, fenomena kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai bakat, minat, untuk memecahkan masalah. Kemudian dalam kompetensi dasarnya, contohnya 3.3 yaitu menganalisis Quran Surah An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah, Quran Surat Asyura ayat 214-216 tentang fase dakwah secara sembunyi-sembunyi, Quran Surat Al-Hijr ayat 94-96 tentang dakwah secara terang-terangan. Jadi, di sini kompetensi intinya itu adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan dalam kompetensi dasarnya itu disajikan menganalisis surat-surat tentang yang ada dalam kompetensi inti tersebut. Contoh selanjutnya, kompetensi inti dalam penilaian sikap ya. Jadi bisa dilihat di situ. Nomor 4, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan perkembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, di sini contohnya 4.5.1 menyajikan hasil analisis ayat dan hadis tentang dakwah. Yang kedua, 4.5.2 yaitu mempraktikkan cara berdakwah secara lisan atau tulisan sebagai salah satu upaya memberantas hoax ya di sini. Jadi kompetensi dasarnya itu diambil dari turunan dari kompetensi inti. Jadi seperti itu ya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai SKL, KI, dan KD. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.